Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Game kelima kawan antara Ian Nepomniachtchi versus Magnus Carlsen. Kembali Ian Nepo pegang putih di game kelimanya dan bermain dengan Ruy Lopez sama pada game pertama dan ketiga. Di sini kuda F6 dilanjut rokade, gajah E7, beteng E1, selanjutnya pion B5, gajah B3, dan Carlsen melanjutkan dengan rokade pendek juga. Dan pada posisi ini seperti sering yang saya bilang, hitam menantang putih untuk bermain dengan martial attack atau martial gambit kawan. Tapi lagi-lagi seperti pada game yang pertama, Ian Nepo membalas dengan pion H3. Pada game ketiga, Ian Nepo membalas dengan pion A4 bermain dengan anti martial system. Di game kelima ini lagi-lagi Ian Nepo bermain dengan anti martial system pion A4. Dan jika di game ketiga kawan, Carlsen bermain dengan gajah B7. Tapi di sini Carlsen bermain dengan langkah beteng B8. Langkah beteng ke petak B8 ini merupakan pilihan nomor 3. Pilihan pertama adalah gajah B7 atau pion B4. Carlsen memilih beteng B8 dan Ian Nepo melanjutkan pertukaran pion untuk membuka lajur bagi betengnya, sebuah keputusan yang logis. Dan Ian Nepo melanjutkan dengan pion H3 mengontrol peta G4. Dan pada posisi ini bisa saja hitam langsung bermain dengan pion D5 kawan untuk membuka permainan di peta pusat. Tapi Carlsen memilih langkah yang cukup solid dengan pion D6, membentuk struktur pion yang solid. Walaupun untuk sementara ini gajahnya terkurung oleh rantai pionnya sendiri. Dan Ian Nepo melanjutkan dengan pion C3 dengan ide pion D4 di langkah berikutnya. Dibalas Carlsen dengan pion B4 menantang pion. Di sini kawan, Ian Nepo melanjutkan dengan pion D3. Melanjutkan langsung dengan pion D4 bisa juga dimainkan oleh putih untuk memecah permainan di petak pusat. Hitam akan membalas pion B pukul pion C3. Jika kalian memukul pion pusat dengan pion D merupakan langkah kesalahan kawan. Di sini lanjutannya akan seperti ini dan nantinya hitam akan mempunyai tempo pengembangan perwira yang lebih cepat dari putih. Coba lihat, kedua gajah putih ini masih berada di baris belakang. Sedangkan hitam atau kedua gajah hitam akan lebih aktif. Jadi pada posisi seperti ini kawan, saat pion B pukul pion C3, kalian harus pukul pion C3 ini dengan pion terlebih dahulu. Jika jadi pertukaran pion di petak pusat, nanti kalian bisa memukulnya dengan pion. Dan kalian masih mempunyai pion pusat yang masih cukup solid nantinya. Jadi pada posisi seperti ini di game aslinya tadi, saat pion B4 dimainkan oleh Carlsen, Ian Nepo tidak bermain dengan pion D4 kawan, bermain dengan pion D3, mencoba melindungi atau memperkuat pion pusatnya. Dan Carlsen bertukar pion, dipukul balik menggunakan pion. Dan pada posisi ini diagram seperti ini terakhir kali dimainkan tahun 1992. Di mana kawan, pada game itu hitam merespon dengan langkah kuda mundur ke peta D7 dan dengan variasi ini putih menang saat itu. Tapi Carlsen tidak memilih variasi ini, dia bermain dengan langkah pion D5, mencoba membuka permainan di peta pusat. Dan di langkah ke-13 ini sebetulnya ini adalah momen kritis, di mana jika putih salah melangkah, maka akan memberikan keuntungan bagi hitam untuk menyerang balik atau memberikan tekanan balik. Andai saja kawan pada posisi ini putih menerima tantangan pion hitam ini, pion E pukul pion D5. Selanjutnya hitam akan pukul balik pion menggunakan kuda. Jika putih melanjutkan ambil pion E5 yang merupakan pion percuma atau pion gratis, akan terjadi pertukaran kuda, dipukul balik oleh beteng putih. Nantinya gajah hitam akan bergerak ke E6. Dan ide berikutnya adalah kuda akan pukul pion C3 melakukan pengorbanan sementara. Dengan ide adalah discover attack bagi gajah yang ada di peta B3. Jika pada posisi ini gajah ini dipindah kawan, selanjutnya hitam akan memainkan gajah ke peta F6 dan ancaman berikutnya adalah mengancam beteng serta pion C3. Itulah ide dari Magnus Carlsen jika tantangan pertukaran pion pusat ini diterima oleh putih. Tapi Ian Nepo menolak pertukaran ini kawan, dia melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Selanjutnya Carlsen memainkan atau membuka permainan di peta pusat, dipukul balik menggunakan pion D. Selanjutnya gajah ke D6 berkoneksi dengan dua pionnya kawan membentuk struktur yang solid. Dan di sini menteri ke C2. Mungkin dengan ide berikutnya adalah mendorong pion maju ke depan untuk memberikan tekanan atau pukul mundur balik gajah hitam ini kawan agar dia tidak mempunyai diagonal yang terbuka lagi.
Dan di sini Carlsen memainkan pion H6, mengontrol peta G5 tentu, dibalas dengan kuda F1, bermanuver ke peta G3 atau ke peta E3 untuk mendapatkan ruang di peta-peta terang nantinya. Di sini juga membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajah mungkin ke peta E3. Bisa dilakukan oleh putih di langkah berikutnya. Dan Carlsen melanjutkan langkah manuver kuda ke E7, mencoba menetralisir kawan peta-peta terang yang mungkin akan diduduki oleh kuda putih di F1 nanti. Di sini kuda manuver ke G3, sekarang kuda ke G6, sama-sama melakukan manuver mengincar peta-peta di peta F4 serta peta F5 oleh kedua kuda ini. Putih atau Iyanepo melanjutkan pengembangan gajah E3. Selanjutnya, Menteri Hitam ke E8 menghindari lajur yang sudah terbuka penuh yang bisa dimanfaatkan oleh beteng putih kawan, dan langsung dimanfaatkan oleh beteng D1 oleh Iyanepo. Langkah pion C4 patut dipertimbangkan kawan oleh putih dengan ide mendorong kembali untuk memukul mundur gajah ini agar gajah tidak mempunyai diagonal yang terbuka lagi, dan langkah pion C4 ini akan tetap memberikan sedikit keuntungan bagi putih untuk melanjutkan tekanan. Tapi beteng putih bergeser ke D1 dipilih oleh Iyanepo, dibalas Carlsen dengan langkah pengembangan gajah E6, mencoba menantang pertukaran gajah terang. Iyanepo menolak, memainkan gajah ke-4 menyerang menteri dan ditutup kembali oleh gajah di D7. Memainkan menteri ke peta C8 bisa jadi pilihan juga bagi hitam untuk memberikan tekanan bagi pion H3. Mungkin saja jika ada kesempatan kawan di langkah berikutnya, hitam akan melakukan pengorbanan gajah, pukul pion H3 mendapatkan kompensasi serangan juga dua pion putih ini. Tapi Carlsen memilih langkah penyederhanaan kawan, dia ingin bertukar gajah terang. Tantangan ditolak, Iyanepo memainkan kudanya ke D2 dan di sini terjadi pertukaran perwira dan menteri sekaligus beteng pukul balik. Selanjutnya Carlsen kembali menantang pertukaran beteng, kembali tantangan ditolak. Sekarang Carlsen melanjutkan bertukar beteng, dipukul balik oleh beteng putih, dan beteng hitam bergerak ke B8 menempati lajur-lajur yang terbuka kedua beteng pemain. Di sini beteng bergerak ke A6 oleh Iyanepo, menghadang pergerakan pion agar tidak bisa didorong maju kawan jika tidak ingin gajahnya tewas. Jadi Carlsen memainkan kudanya ke E8, melindungi gajah juga memperkuat posisi pion. Mungkin nanti pion juga dengan ide kedepannya akan didorong maju ke depan. Raja bergerak ke F1, segera mengaktifkan rajanya menuju pusat mungkin kawan. Di sini kuda F8 oleh Carlsen, selanjutnya kuda putih F5 oleh Iyanepo. Mencoba menekan kedua pion hitam ini kawan, juga gajah di peta D6. Di sini Carlsen memainkan kudanya ke peta E6 dan dibalas dengan langkah kuda ke peta C4, memberikan tekanan lebih bagi gajah hitam D6. Dan Carlsen melanjutkan menggeser beteng ke D8, melindungi gajahnya juga untuk mempersiapkan discover untuk mendapatkan pengawasan ruang di lajur D yang sudah terbuka penuh. Di sini pion F3 oleh Iyanepo, sekarang pion F6 oleh Carlsen, pion G4 untuk mencegah pion hitam maju ke depan. Sekarang raja mulai bergerak dan pion H4 untuk mencegah pergerakan pion juga bisa didorong maju ke depan. Sekarang gajah mundur ke F8 untuk melindungi kedua pionnya kawan, sekaligus membuka lajur D bagi betengnya untuk maju menyerang. Raja bergerak ke peta E2 untuk mengontrol peta-peta ini agar beteng sudah tidak bisa menempati peta-peta ini. Selanjutnya kuda hitam ke D6, mencoba mengancam gurita kuda yang ada di peta F6 ini kawan, atau menantang kuda yang ada di peta C4. Iyanepo memilih memukul kuda hitam menggunakan kuda C dan dipukul balik oleh gajah. Iyanepo tidak berani atau tidak mau pukul gajah ini kawan. Dia masih menginginkan permainan tetap seimbang dengan kualitas perwira yang sama. Nanti jika kuda pukul gajah maka akan didapat endgame gajah melawan kuda. Tapi sebetulnya akan menarik bagi kita yang menontonnya. Tapi di sini Iyanepo masih belum berani pukul gajah ini kawan. Dia menjaga posisi kuda guritanya untuk mengontrol peta-peta gelap yang bisa saja nanti dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen. Dan di sini Iyanepo memilih langkah pion H5, menghentikan laju pion, dan dibalas Carlsen gajah mundur kembali ke F8.
Sekarang beteng ke A5 mencoba menutup lajur D yang terbuka untuk memberikan kesempatan bagi rajanya maju, mungkin dibalas raja ke E8. Beteng D5 menantang pertukaran. Magnus Carlsen menolak beteng ke A8 dan beteng turun ke D1. Mencoba menghadang beteng hitam yang ingin bergerak di baris belakang ini kawan. Sekarang beteng A2 oleh Carlsen, melakukan skak ditutup oleh beteng. Dan di sini kawan terjadi langkah yang berulang dari kedua pemain, dan di langkah ke-43 ini, game kelima ini kembali berakhir remis. Dan kita tidak temui permainan yang menarik kecuali pada game yang kedua kemarin lusa. 3 game terakhir dari kedua pemain cukup membosankan kawan. Permainan yang sangat menarik bisa kita lihat kemarin lusa itu pada game yang kedua sangat kompleks, sangat menarik permainan dari kedua pemain. Tapi saat bermain dengan Ruy Lopez seperti ini, memang kebanyakan permainan akan berakhir miss. Karena langkah-langkah dalam permainan Ruy Lopez kawan sampai middle game, pemain sangat mengerti seluk-beluk Ruy Lopez, sehingga ide-ide apapun dari kedua pemain mudah terbaca oleh kedua pemain. Tapi jangan bosan-bosan kawan untuk tetap mengawal terus permainan kedua pemain di kejuaraan dunia tahun 2021 ini. Nanti malam kembali ada race day kedua, jadi tak ada pertandingan, akan dilanjut besok lusa, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.